Program penelitian pengembangan universitas bagi penelitian unggul telah kami lakukan berjudul Inovasi Pembuatan Tepung Tempe sebagai Bahan Tambahan Alami pada Pangan Fungsional Baru. Upaya strategis mewujudkan makanan harian di masa endemik COVID-19. Riset ini bertujuan untuk memproduksi tempe higienis dengan varian-variannya yang terekam pada produk tempe generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Rumah Inovasi Tempe Sekarsari atau disebut RITS itu merupakan satu laboratorium tempat produksi tempe lengkap dengan peralatan yang higienis. Kemudian untuk tempe sendiri pada penelitian ini memang diupayakan dan memang disuguhkan kepada masyarakat yang berlabel tempe higienis dan konservasi. Di dalam prosesnya dibuat dengan 2 kali rendaman dan 2 kali pemanasan. Hal ini ada hubungannya dengan higienitas produk tempe yang jadi dan sekaligus ada upaya untuk bagaimana tempe yang dihasilkan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, pada proses penggilingan ini memang utamanya punya manfaat untuk mengeluarkan atau menghilangkan kulit ari. Kenapa demikian? Karena kulit ari sendiri sifatnya adalah selulus, artinya terbuat dari selulus, dan mikroorganisme yang berperan pada pembuatan tempe yaitu Rhizopus di sini menggunakan Rhizopus oligosporus dari raginya tidak mempunyai enzim selulase, sehingga bila tempe dibuat dengan masih ada kulit, tentunya ini akan menghambat proses penetrasi dan pada akhirnya ini bisa menghalangi proses degradasi atau metabolisme yang terjadi pada tempe dan pada akhirnya memang tempe tidak bisa memberikan harapan munculnya senyawa-senyawa monomer yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan di sini nampak bahwa setelah perebusan itu ditiriskan. Perebusan kedua itu sebetulnya lebih bersifat ke pengukusan karena dilakukan hanya beberapa menit, 10-15 menit, dan sifatnya lebih mengarah pada pasteurisasi. Kemudian setelah ditiriskan dengan menggunakan bantuan kipas angin yang bersih, tentunya kemudian bisa dilakukan inokulasi atau peragian inokulasi dengan ragi atau disebut peragian. Nah, ragi yang digunakan memang dikatakan sangat sedikit boleh kurang lebih dari 1%, dan ini merupakan jumlah yang sifatnya
berubah-ubah ya tergantung pada cuaca saat itu. Kalau kondisi panas memang ragit yang dibutuhkan sangat sedikit. Kemudian pada saat mencampur itu sebaiknya juga menggunakan sarung tangan ya untuk menjaga higienitas. Ya tapi memang tangan secara fisik itu perlu merasakan ya tentang jumlah ya atau kepadatan ya dari ragi yang menempel pada biji kedelai. Dan kalau sudah bisa dilakukan proses pengemasan, dan di sini memang digunakan pengemasan ya dengan menggunakan plastik ya, walaupun kami tetap mengandalkan kemasan menggunakan bahan organik ya, yaitu campuran antara kertas dengan daun. Jadi memang pada beberapa masyarakat masih menyukai tempe papan, dan ada tempe papan yang full menggunakan plastik. Namun ada juga yang menggunakan daun, tapi memang daun juga mahal, artinya ini akan menambah kos. Makanya di kegiatan ini untuk riset ya, karena tempenya mau digunakan untuk lanjut pembuatan tepung tempe, dan tepung tempe akan juga dibuat lagi untuk produk tempe generasi ketiga, maka di sini untuk pembuatan tempe digunakan kemasan plastik. Setelah pembuatan tempe selesai sampai tempe itu jadi, yang dicirikan dengan bentukan semiselium berbenang-benang berwarna putih tebal, maka untuk produk generasi kedua, tempe yang sudah jadi dikukus kurang lebih selama 10 menit ya, kemudian diiris-iris, dijemur ya, dijemur sampai kering. Kemudian setelah dijemur sampai kering, kemudian bisa ditepungkan. Nah, tepung tempe inilah menjadi bahan baku pembuatan produk olahan diversifikasi selanjutnya yang disebut sebagai produk tempe generasi ketiga. Cara pembuatan tepung tempe ini memang pertama ya perlu panas yang tidak langsung, dan memang perlu dibalik-balik ya supaya panas itu merata, dan di sini memerlukan pengeringan yang tepat ya untuk bisa ditepungkan. Kemudian setelah ditepungkan memang ini dikemas dengan plastik, diberi silika gel, dan itu bisa jadi bahan baku yang bisa disimpan. Dan memang untuk tepung-tepung ini tadi sudah dilakukan analisis, ternyata memang memenuhi persyaratan sebagai bahan baku untuk produk pangan fungsional.
Dari riset ya terkait dengan industri tempe generasi pertama, industri tempe generasi kedua, dan industri tempe generasi ketiga, secara umum semuanya memenuhi persyaratan sebagai pangan konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan kandungan proxima, antioksidan, dan isoflavon, atau dalam hal ini diukur total flavonoid. Kemudian dari beberapa produk yang dihasilkan ada 22 itu yang menjadi kandidat ya untuk tempe, yaitu tempe dengan tambahan kayu manis, tempe dengan tambahan daun kelor, dan beberapa yang menjadi olahan masih dalam kriteria industri generasi pertama, yaitu keripik tempe.